Selamat pagi Ibu Meta dan teman-teman. Saya Ayu Restiti akan menjelaskan tentang usaha By Rich yang merupakan pelayanan mom and baby care. Usaha ini dilatar belakangi dari masih banyaknya ibu nifas yang nampak kaku dan juga memiliki rasa takut saat menggendong, memandikan, ataupun merawat tali pusar bayi. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir, ini akan menyebabkan kelainan yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit bahkan juga kematian. Salah satu upaya yang dapat mengatasi permasalahan ini adalah adanya Mother and Baby Care atau MBC yang dapat membantu sang ibu dan bayi mendapatkan perawatan yang baik. Pelayanan baby care ini bermanfaat memberikan rasa tenang, nyaman dan segar sehingga bayi akan rileks dan juga akan menumbuhkan hormon pertumbuhan sebanyak 75%. Di mana pelayanan baby massage ini juga dapat meningkatkan berat badan per harinya sekitar 20-47% lebih banyak dibandingkan dengan bayi yang tidak dipijat. Untuk itu kami menghadirkan Baby Rich sebagai Mother and Baby Care untuk memberikan pelayanan bagi ibu ataupun bayi maupun balita untuk perawatan sedari dalam kandungan. Pada bisnis modal kanvas, terdapat beberapa poin seperti key partner, ada driver, pihak asuransi dan investor, ada key activity kita, key resource kita, ada value proposition, di mana By Rich memberikan pelayanan kepada ibu, hamil, ibu postpartum dan juga bayi, ada customer relationship, kita menggunakan call center, konten sosial media dan juga diskon member, ada channel yaitu dari media sosial dan brosur, ada customer segment yaitu ada ibu hamil, ibu postpartum dan bayi. Kemudian ada cost structure untuk biaya administrasi perusahaan, biaya marketing, infrastruktur, tenaga kerja dan listrik. Kemudian dari revenue stream kita dapatkan dari jasa pelayanan mother care, jasa pelayanan baby care dan juga pembagian keuntungan dari pihak mitra usaha. Lalu kenapa harus memilih By Rich? Pertama, kami menyediakan program yang lebih banyak dibandingkan kompetitor lainnya. Kedua, kami memiliki layanan home service. Ketiga, kami memiliki tenaga kerja yang profesional. Dan juga kami memiliki desain ruangan yang aman dan nyaman untuk ibu maupun bayi. Selanjutnya adalah ukuran dan strategi pasar, di mana nilai pasar potensial sebesar 73,3 dan 73,4% kami dapatkan dari hasil survei. Selanjutnya ada perhitungan finansial. Di sini pada tahun 2023 kita memiliki pendapatan sebesar 619 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan HPP sebesar 10 juta, kita dapatkan nilai gross profit. Kemudian kita juga memerlukan biaya operasional sebesar 30 juta. Kita dapatkan nilai EBT, kemudian dikurangi dengan pajak sebesar 22%, yaitu sekitar 127 juta rupiah. Dan kita dapatkan laba bersih sebesar 451 juta. Dikurangi dengan laba ditahan dan laba dibagi masing-masing sekitar 225 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi existing. Yang pertama ada planning. Pada planning kita akan menentukan project organization, penentuan project manager dan juga penentuan job desk and peraturan-peraturan yang diperlukan. Kemudian ada scheduling, itu kita menentukan penjadwalan sebelum dan sesudah proyek berjalan, analisa aspek pasar, analisa aspek teknis dan juga analisa aspek keuangan. Kemudian ada executing dan launching, dan terakhir ada kontrol, yaitu untuk melakukan pendataan atau pengecekan dan juga melakukan evaluasi. Berikut ada contoh dari scheduling, seperti mendefinisikan jasa bisnis dengan durasi waktu 2 minggu, penentuan target pasar 3 minggu, analisa permintaan, analisa pesaing dan strategi pemasaran selama 2 minggu, kemudian ada penetapan kapasitas usaha 2 minggu, hingga kita launching dan memasarkan jasa bisnis. Yang terakhir adalah kebutuhan perusahaan saat ini dan juga masa depan. Yang pertama adalah adanya modal yang cukup untuk membangun dan mengembangkan bisnis. Yang kedua adalah adanya pelatihan rutin untuk tenaga kerja. Yang ketiga yaitu branding dan pemasaran secara online dengan media sosial.